One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan ya, senantiasa dalam kebaikan-kebaikan. Buat sanak saudara, keluarga, mudah-mudahan dijauhkan dari virus corona ya. Dan kita semuanya senantiasa dilimpahi banyak rezeki. Amin. Oke. Baik, buat yang menonton video ini adalah video untuk saya menjawab pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan ini melalui Facebook ya. Jadi ada yang tanya saya, Pak, gimana caranya buat kita ngatasi kecemasan seperti itu ya. Oke, terima kasih Rima sudah join. Jadi ada seorang yang bertanya ke saya karena ngerasa bahwa ya dia dengan kondisi yang sekarang ya, terutama dengan COVID ini, dia juga ngerasa cemas gitu. Mungkin karena ngelihat berita ataupun membaca berita banyak sekali informasi-informasi yang bukannya membuat orang mendapatkan solusi, tapi justru semakin semakin cemas gitu. Bayangin aja data setiap hari misalnya penderita atau orang yang katakanlah ya corona ya, pasiennya tuh naik sekian terus Indonesia paling banyak sekian, misalnya negara yang paling istilahnya kesehatan yang paling bagus mana. Nah, cemas gak sih? Terus kemudian juga wah ternyata daerah ini udah zona merah ya, terus kemudian oh ternyata ada ini. Nah, itu wajar sekali bahwa orang cemas dengan situasi yang ada, sehingga kemudian orang mau keluar juga was-was seperti itu ya. Nah, saya ingin membawa ke konteks yang lebih umum saja, sehingga jawaban saya tidak terkhusus buat yang namanya COVID ataupun Corona. Gimana sih kita mengatasi kecemasan dalam diri kita ya? Nah, pertama adalah apa sebenarnya kecemasan dan bagaimana itu bisa terjadi? Menurut pandangan ahli psikologi, misalnya contohnya adalah Albert Ellis ya. Ellis ini adalah dia memiliki konsep namanya cognitive behavior, rasional emotive behavior therapy. Nah, dia meyakini bahwa yang membuat seseorang cemas itu karena apa? Karena keyakinan-keyakinan negatif, karena pikiran-pikiran negatif. Itu yang kemudian membuat seseorang cemas. Nah, atau pada prinsipnya segala sesuatu itu netral, tetapi pikiran orang terhadap sesuatu itu yang kemudian membuat dia mengalami kecemasan ataupun gangguan lah bahasa umumnya. Kenapa sih seseorang itu cemas? Nah, karena keyakinan yang negatif bisa saja karena mungkin informasinya nggak clear, sehingga yang terjadi adalah dia ngambil kesimpulan yang salah ataupun mengambil kesimpulan yang nggak tepat. Maka di sini penting nih buat kita pahami bahwa memang sih di dalam berbagai hal kita harus bisa berpikir positif, tapi bukan kemudian kita mengurangi pikiran rasional. Ada orang-orang yang katakan oh saking hajar aja misalnya, ada yang ya itu bukannya pikiran positif tapi orang malah nekat gitu. Nah, jadi pertama adalah kalau menurut psikologi, terutama rasional emotive behavior therapy, gangguan itu terjadi karena apa? Karena pandangan yang salah, pikiran yang salah, belief yang salah. Nah, itu ya. Nah, disebabkan oleh apa? Mungkin informasi yang salah, atau mungkin di dalam menarik kesimpulan itu nggak tepat. Bisa aja seperti itu. Saya sudah jelaskan juga di paparan saya di channel Psikologi Menjawab, video sebelum ini itu ada tentang pokok bahasan tentang rasional emotive behavior therapy, nanti bisa dikepoin ya. Nah, kecemasan muncul karena itu, karena pikiran-pikiran negatif, mungkin pikiran negatif terhadap masa depan, wah kayak gini ntar gimana nih gimana gitu ya, atau pikiran negatif terhadap benda, atau pikiran negatif terhadap diri sendiri, bisa aja seperti itu, atau pikiran negatif terhadap Tuhan.
Sehingga kemudian pikiran negatif itu membuat orang tidak berpikir rasional, tapi berpikirnya irasional. Ya, nah disinilah sebenarnya sumber permasalahannya ketika orang tidak bisa berpikir rasional, tapi berpikirnya irasional. Tandanya apa? Tandanya misalnya orang terlalu over generalisasi atau over kesimpulan. Pokoknya yang over itu nggak bagus ya. Lalu gimana caranya untuk kemudian kita bisa mengurangi lah setidaknya yang kecemasan yang dialami. Nah, pendekatan yang saya gunakan itu yang sekarang ini pendekatan yang beragam, tidak melulu rasional emotif behavior terapi ya untuk menjelaskannya. Pertama, namanya orang cemas, setidaknya kan ada dua ya. Satu gejalanya, dua adalah sumber permasalahannya. Kalau itu gejala, orang bisa gejalanya kita bisa identifikasi ya. Mungkin secara kognitif pikiran-pikirannya yang katakanlah bingung, terus kemudian pikirannya negatif terus gitu kan ya, atau ngerasa putus asa, atau mungkin kemudian bisa aja secara emosinya mesti nih nggak enak terus lah gitu kan ya, was-was, atau mungkin secara fisiologis deg-degan, susah tidur misalnya ya, yang fisik lah. Nah itu adalah gejala. Atau misalnya tegang, jadi orangnya jadi lebih mudah tegang, mungkin lehernya atau otot-ototnya gitu. Nah pendekatan yang digunakan adalah satu, untuk mengurangi ketegangan itu sendiri. Kalau itu sifatnya untuk menurunkan gejala ya, sehingga kemudian tidak sampai menimbulkan permasalahan yang lebih luas lagi. Misalnya sampai orang cemas, sampai sulit tidur, terus nggak enak makan, atau mungkin nggak mau makan. Nah, gimana tuh caranya? Bisa pertama adalah relaksasi. Nah, relaksasi ini juga beragam. Apakah relaksasi otot? Jadi bisa nih misalnya ya gini, ini sudah bagian dari relaksasi. Kita mengepalkan tangan terus melonggarkan, itu kan ya. Nah itu relaksasi. Atau kita pakai istilahnya apa ya? Ya dengan nafas juga bisa, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ya, nah kan kita ketika tegang, kita kan menarik nafas panjang terus menghempaskan ya, itu sebenarnya refleks di dalam tubuh. Maka kita bisa gunakan tarik nafas, hembuskan. Nah itu akan mengembalikan sirkulasi darah kita, termasuk detak jantung kembali tenang gitu kan ya. Nah, tenang dalam arti normal lah, tidak deg-degan banget lah. Tuh. Jadi satu, longgarin ototnya, terus kemudian tarik nafas juga buat sirkulasi oksigen di dalam diri kita. Terus kemudian bisa juga dengan pikiran ya, relaksasi pikiran dalam arti misalnya duduk diam. Ada teknik-teknik misalnya kayak sound terapi, jadi orang duduk diam terus kemudian semacam mendengarkan suara-suara alam gitu ya, atau mungkin ada sound atau suara musik yang isinya adalah bunyi-bunyi alam. Ya tenang, seolah-olah berada di tepi sungai ataupun di padang rumput. Nah itu untuk kemudian bisa merilekskan baik itu tubuh kita ataupun pikiran kita. Jadi itu relaksasi ya. Kemudian berikutnya misalnya ada juga yang disebut dengan guided imagery. Nah ini perpaduan antara relaksasi umumnya dengan sugesti pikiran ya, jadi disugesti. Oke, sebelum guided imagery ada yang disebut dengan autosugesti atau afirmasi ya. Ketika namanya orang ketika cemas, kadang ngomongnya itu kan sifatnya negatif ya, cenderung negatif, atau dalam pikiran dia itu negatif. Wah celaka nih, apa nih misalnya aja ya. Nah kata-kata itu diubah jadi yang positif lah. Oke, misalnya tenang nih, semua, atau misalnya kalau kita sempat nonton kayak film itu All is well itu apa itu? Teridiot ya. All is well. Semua baik-baik. Ya, itu bagian dari
autosugesti, ya. Menenangkan diri sendiri. Nah, yang konsepnya memang masalah nggak selesai sih, tapi untuk kita bisa menenangkan diri. Jadi prinsip yang pertama tadi untuk menurunkan gejala itu adalah kita nenangin diri. Ya, masalahnya nggak selesai karena fokusnya di kita mengelola diri kita sendiri dulu nih. Jadi autosugesti ataupun afirmasi dengan apa? Dengan ucapan-ucapan yang positif buat diri kita atau setidaknya istighfar lah, gitu kan ya. Nah, karena istighfar itu di situ ada ya releasing emosi, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian autosugesti ini studinya menunjukkan gini, kalau orang itu dalam setiap harinya justru hampir boleh dibilang lebih banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul, kata-kata negatif yang muncul. Katanya sih seperti itu ya. Nah, kita cobalah biasakan dalam berpikir kita pikiran yang positif, dalam berucap kita ucapan yang positif. Nggak mengubah keadaan, tetapi setidaknya itu membuat diri kita bisa lebih tenang, berpikirnya lebih jernih lagi. Ya, autosugesti atau afirmasi. Nah, berikutnya kombinasi antara relaksasi dan autosugesti. Saya menyebutnya kombinasi ya. Entah istilah yang lain, tapi ada sebutan namanya guided imagery. Jadi orang bisa duduk santai, terus kemudian mendengarkan instruksi, ya, bisa nih dikombinasi dengan ada musik, terus kemudian ada panduannya, orang buat relaksasi, ya ngikutilah instruksi itu. Guided imagery. Jadi imagery yang kemudian di guide, dipandu. Nah, ini kebetulan skrip saya tentang itu, untuk mengurangi depresi pada penderita kanker ya. Lumayan cukup bisa mengurangi gejala depresi ya, berhubungan sama kanker, dan saya kira ini bisa dimanfaatkan. Banyak studi yang memang mendukung ini ya, guided imagery. Nah, saya kira nggak tahu apakah di internet ada atau enggak, tapi saya kira bisa lah untuk kemudian dicari ya. Itu pertama tadi sambil ingat-ingat saya, relaksasi 2, autosugesti 3, guided imagery. Terus berikutnya lagi, caranya gimana? Ya kita coba untuk, kalau itu belum bisa, itu kan self help ya, buat kita nolong diri, nenangin diri. Kalau misalnya belum selesai apa, mungkin butuh orang lain, butuh bantuan profesional. Kalau belum kalau belum butuh banget ya ngobrol lah sama teman, sama saudara, apa yang dirasakan gitu kan ya, yang sekiranya dia bisa mendengarkan, dia bisa memahami. Kalau misalnya itu support dari lingkungan ya. Kalau misalnya nggak bisa, carilah bantuan profesional. Artinya apa? Ya konsultasilah secara langsung sehingga orang bisa plong mengungkapkan apa yang kemudian jadi beban perasaannya, jadi pikirannya, apa sih jadi masalahnya. Syukur-syukur bisa ketemu nih sumber masalahnya ini nih ternyata nih gitu. Ya, sumber masalahnya ini nih. Ini ternyata hanya gejalanya aja. Ya, mungkin masalahnya sebenarnya mungkin soal yang lain ya. Tetapi karena adanya katakanlah COVID, karena adanya apa itu hanya jadi pemicu, jadi saklar aja yang jadi pemicu sehingga saklar kecemasan itu jadi aktif gitu. Alarm kecemasan itu jadi aktif. Maka silakanlah untuk bisa konsultasi baik dengan psikolog ya, atau dengan psikiater bisa. Dan saran saya sih, saya menyarankan untuk seperti inilah, video call misalnya. Intinya adalah bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya, dengan ucapan, dengan mulut. Karena umumnya orang lebih lega kalau mengucapkan dengan kata-kata itu. Beda dengan nulis. Jadi nulis itu gimana ya? Pikiran sih ya. Pikiran yang kemudian jarang kemudian kita mengungkapkan dengan perasaan, gimana ya?
Tapi kalau ngomong seperti ini tuh ada banyak yang kemudian keluar dari diri kita kan, ide kita juga, perasaan kita juga. Tapi kalau nulis kadang ada hal-hal yang menurut saya terbatas ya. Nah kalau misalnya konseling via online seperti ini, misalnya ya, orang jadi ngelihat gesturnya seperti apa sih, orang bisa nangkep itu, orang bisa nangkep raut wajahnya, sehingga kemudian oh seperti ini. Atau kadang katakanlah ngobrol saling apa namanya tahu nih, mungkin melihat istilahnya ngerasa disupport, ngerasa bahwa diterima, udah selesai. Oke, itu tips ataupun saran dari saya. Nah, bagian akhir saya ingin sampaikan bahwa yang namanya kecemasan itu sebenarnya fungsinya adalah seperti alarm, ya. Alarm, ya alarm apa aja lah, alarm orang bangun tidur ataupun alarm situasi darurat kebakaran misalnya ya. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu di dalam tubuh kita yang sudah merasa terganggu ataupun tidak nyaman. Maka baiknya ketika sudah ada alarm itu mulailah untuk dideteksi ya, kira-kira apa nih yang bermasalah nih. Nah, deteksi alarm itu, jadi kecemasan itu bagian dari, sebenarnya adalah alarm menunjukkan ada sesuatu yang ada dalam diri kita, mungkin istilahnya apa ya, nggak nyaman lah gitu. Saya nggak ingin bilang itu gangguan atau apa, karena belum tentu gangguan, soal nggak nyaman aja. Mungkin beda antara kita ingin sesuatu tapi kemudian realitasnya kayak gini, terus kemudian kita ngerasa pernah kebingungan, terus muncul kecemasan, berarti alarm kan, alarm bahwa ini nih kamu tuh harus siaga nih, karena soalnya sesuatu di luar kamu itu lebih besar dari kapasitas dirimu gitu. Nah jadi yang terpenting menurut saya adalah ketika memang kecemasan, ketika memang bisa di sendiri, handle lah ya. Kalau memang nggak bisa, segera cari orang yang sekiranya bisa mensupport, memberi bantuan, segera selesai. Sehingga kemudian alarm itu tidak kemudian jadi, kan bayangin kalau misalnya tubuh itu sedikit-sedikit alarmnya bunyi, bayangin kalau rumah itu sedikit-sedikit alarm kebakaran itu bunyi, padahal mungkin sebenarnya nggak ada permasalahan apa-apa ya. Artinya apa? Ketika memang ada apa namanya alarm, wah cemas nih, nah, masalahnya apa sih? Oke, segera diberesin. Mungkin soal kerjaan yang belum beres atau yang lainnya, sehingga kita jadi well-being lagi. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.